Halo guys, selamat datang di channel Kaum Spoiler. Kali ini kami akan menspoilerkan film Finding Nemo yang rilis pada tahun 2003. Finding Nemo ini menceritakan seekor ikan yang berjuang menyelamatkan anaknya yang dibawa oleh penyelam dengan harus berenang mengarungi lautan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja tanpa berlama-lama, kita ke intro terlebih dahulu. I'm so sorry. Kisah diawali dengan adanya dua ekor ikan clownfish yang berada di daerah perairan Queensland, Australia. Mereka akan menjadi ayah dan ibu yang saat ini sedang menunggu menetasnya ribuan telur mereka. Mereka bernama Marlin dan Carol. We still have to name them. Kemudian muncul ikan barakuda yang hendak memangsa mereka. Marlin kemudian berusaha melindungi keluarganya, namun naas, dia harus terpental dan tidak sadarkan diri. Tersadar dari pingsannya, Carol dan ribuan telur sudah tidak ada. Namun, Marlin berhasil menemukan satu telur tersisa, dan dia menamainya Nemo. It's okay, Daddy's here. Nemo. Kemudian adegan berpindah ke beberapa tahun kemudian. Marlin yang sudah berhasil membesarkan Nemo. Namun, Nemo terlahir dengan kondisi yang cacat, di mana sirip kanannya tumbuh lebih kecil, yang membuat Nemo berenang tidak begitu baik. Lucky. Let's see. Pagi itu adalah hari pertama Nemo masuk sekolah. Marlin pun mengantar Nemo pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Nemo bertemu dengan Pak Ray, yang adalah seekor ikan pari dan juga sebagai guru. Oh, there you are! Oh, hello! Who is this? I'm Nemo. Setelah rombongan Pak Ray tadi berangkat, Marlin yang diberitahu oleh orang tua lain bahwa hari itu Pak Ray akan mengadakan study tour ke dekat lautan luas. Marlin pun panik dan langsung mengikuti perginya Pak Ray. The drop-off? They're going to the drop-off? What a... Come on, 16, we just fun. It makes sense food. Setelah sesampainya di lokasi study tour, Pak Ray yang sedang menjelaskan mengenai koral. Tetapi Nemo diajak oleh 3 anak nakal lainnya untuk pergi melihat samudra. Whoa. Cool. Teman-teman Nemo pun mengajak bermain untuk siapa yang paling jauh berenang mendekati samudra. Namun Nemo pun tidak berani untuk melakukannya. Kemudian Marlin datang dan memarahi Nemo. No! Dad? You know you can't swim well. I can swim fine, Dad, okay? No. Nemo yang merasa malu dimarahi ayahnya di depan teman-temannya pun akhirnya nekat berenang menuju kapal yang ada di depan mereka semua. I hate you. A little too soon for him to be out here unsupervised. Well, I can assure... Nemo! Don't touch the boat. Marlin yang melihat hal tersebut pun marah dan meminta Nemo untuk segera kembali. Namun naas, saat Nemo kembali, ada 2 orang penyelam yang langsung membawa Nemo naik ke atas kapal. No! Nemo! Saat dalam perjalanan, 2 penyelam tadi pun tidak sengaja menjatuhkan kacamata selam mereka. Marlin bingung harus bagaimana dan tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Marlin kemudian bertanya kepada ikan lain. Kemudian
Marlin bertemu dengan seekor ikan bernama Dory. Are you okay? Marlin kemudian meminta tolong Dory untuk memberitahu apakah ia melihat ada perahu yang lewat di sekitar perairan. Dory mengatakan melihatnya, lantas mengajak Marlin pergi untuk mengejar. No problem. Namun, lama-kelamaan Dory melakukan hal aneh. Dory menuduh Marlin mengikutinya sehingga Dory marah dan malah membuat Marlin bingung. Ternyata Dory mengalami penyakit short-term memory loss, sehingga ia kadang lupa dengan ingatan jangka pendeknya. Wait! Will you quit it? What? I'm trying to swim Wait a here. minute! What is going on? You already told me which way the boat was going. I suffer from short-term memory loss. Dory yang merasa bersalah kemudian mau menemani Marlin untuk mencari kapal yang dia maksud. Setelah itu, mereka bertemu hiu yang bernama Bruce. Hello, name's Bruce. Kemudian, Bruce pun mengajak Marlin dan Dory untuk pergi ke pesta yang ada di daerah kapal selam yang karam, dekat dengan wilayah Bruce. You mean like a party? Yeah, right. A party. It matters. Saat tiba di lokasi kapal selam, ternyata sudah ada hiu lain yang bernama Anchor dan Chump. Bruce dan teman-temannya ternyata adalah tergolong hiu yang baik. Fish are friends, not food. Sebelum pesta dimulai, mereka memperkenalkan diri masing-masing. Namun, saat giliran Marlin memperkenalkan diri, dia melihat kacamata selam yang tadi terjatuh. Marlin menghampiri kacamata tersebut dan ternyata terdapat alamat yang tertulis. Hello? My name is Marlin. Nemo! Dory secara tiba-tiba merebut kacamata itu dan membuat hidungnya berdarah. Bruce yang mencium bau darah langsung berubah menjadi ganas dan tidak terkendali, yang kemudian menyebabkan kekacauan di kapal selam dan membuat bom di sekitar kapal selam pun meledak. Jimmy! Ow! Cerita pun berpindah ke Nemo yang saat ini ada di akuarium sang penyelam, yakni Dr. Gigi Philip Sherman. Di sana, Nemo berkenalan dengan ikan yang ada di akuarium. Mereka bernama Churgle, Flo, Blood, Bubbles, Jackis, Pearl, dan juga ada Gil yang menjadi ketua di akuarium tersebut. Nemo juga bertemu dengan Nigel, seekor burung pelikan yang kadang mampir ke sana untuk gibah. Nemo? I'm Nemo. So, which one is it? I'm from the ocean. Ah, Nobody touch him. Hello? Kemudian, Dr. Sherman memperkenalkan Nemo kepada keponakannya yang bernama Darla. Darla sendiri adalah anak yang suka sekali dengan ikan. Namun, Darla sangat gemar mengkocok-kocok ikan sampai ikan tersebut mati. She's gonna be here Friday to pick you up. Gil kemudian merencanakan untuk bisa pergi ke lautan demi mengembalikan Nemo ke ayahnya. Mereka membuat rencana dengan mengotori akuarium. We're gonna get him out of here. What do you think? Let's do it. Kemudian adegan pun berpindah kepada Marlin dan Dory yang sudah terbangun usai pingsan karena ledakan sebuah bom. You gonna eat that? He has my money. Wake up, get up, come on! Ternyata ledakan bom yang terjadi tadi membuat kapal selam akan jatuh menimpa mereka. Hal ini membuat kacamata selam mereka jatuh ke dalam parit yang sangat gelap. The mask! Where's the mask? No!
Mau tidak mau, akhirnya mereka berdua harus masuk ke dalam parit untuk menemukan kacamata selam tersebut karena itu adalah jalan satu-satunya mereka untuk menemukan Nemo. Just keep swimming, swimming, swimming. Singing. I love to swim. Saat mereka di dalam kegelapan, Marlin dan Dory menemukan cahaya yang ternyata cahaya itu adalah cahaya dari ikan predator anglerfish yang akan memangsa mereka. I want to touch it. Oh. I can't see! I don't know where I'm going! Mereka akhirnya menemukan kacamata selam tersebut. Dory akhirnya memanfaatkan cahaya dari anglerfish yang kemudian berhasil membacanya, yang berisi alamat dari sang penyelam. Oh, gee! Hey, look, a map! Read it! Mask say. P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Begitu sampai di permukaan, Marlin dan Dory bertemu dengan banyak sekali gerombolan ikan sarden dan menanyakan di mana lokasi Sydney. Gerombolan ikan sarden tersebut lantas memberitahu arahnya. Mereka diminta untuk mengikuti jalan lurus, melewati celah tebing, dan masuk ke dalam arus laut selatan untuk menuju Sydney. Sydney? Oh, sure. Well, listen, fellas, thank you. Don't mention it. Sesampainya di area tebing, Marlin yang tidak berani melewati area gelap lagi kemudian memutuskan untuk mengajak Dory berenang di atas tebing tersebut. Okay, let's go. No, bad trench, bad trench. Come on. And look at that. There's the current. Namun, saat di atas tebing, mereka malah bertemu dengan kumpulan ubur-ubur yang sangat banyak, yang tentunya malah membahayakan mereka. Marlin yang panik malah membuat kompetisi untuk siapa yang paling cepat melewati gerombolan ubur-ubur. Goblok banget pancen. Whoever can hop the fastest out of these jellyfish wins. Hey, wait! Not something about them. It's all about them. Wait! Boing, 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 boing. Wait a minute. Akhirnya, pemenangnya adalah Marlin. Namun, dia bingung karena Dory belum kunjung keluar. Marlin akhirnya masuk lagi dan menemukan Dory pingsan terkena sengatan ubur-ubur. Marlin kemudian langsung membawa Dory pergi keluar. Namun, saat sudah sampai di luar, Marlin pun ikut pingsan juga. Oh no. Wallaby Way, Sydney. That's it! Wait! Wake up. Nemo. Beberapa waktu kemudian, Marlin dan Dory yang ternyata sudah tersadar, mereka ditolong oleh seekor penyu bernama Crush dan anaknya bernama Squirt yang sedang ada di dalam arus laut Australia. Oh, he lives. Hey, dude! Marlin akhirnya bercerita kepada Crush mengenai apa masalah yang sedang dialami. Crush dan Squirt yang kagum dengan perjuangan Marlin kemudian memberitahu jalan menuju Sydney dan Crush bilang dia akan melempar mereka ke arus yang langsung menuju ke arah Sydney. Listen, I need to get to the East Australian. No way. Again. Okay, Jellyman, go, 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 go! Squid yang dalam perjalanannya menceritakan perjuangan Marlin ke ikan-ikan lainnya hingga kabar ini terdengar ke Nigel, sang burung pelikan. And then Nemo's dad swims out to the ocean and they bump into three. Been looking for his boy Nemo. Nemo? He was taken off the reef by Nigel pun bergegas pergi ke rumah Dr. Sherman untuk menceritakan kepada Nemo bahwa ayahnya sedang dalam perjalanan ke Sydney untuk menyelamatkannya. Oh, Nigel, you just... Your dad's been fighting the entire ocean looking for you. My father? Nemo yang mendengar kabar tersebut pun senang dan sangat bersemangat. Ia kemudian bergegas mengambil batu dan ingin membuat filter akuarium berhenti, sehingga membuat akuarium cepat kotor, yang nantinya akan memudahkan rencana mereka kabur ke lautan. Nemo!
Nemo, can you hear me? Nice and steady. Sharkbait, you did it! Adegan kemudian berpindah kepada Marlin dan Dory yang telah selesai melewati arus. Namun mereka tidak tahu mau kemana, sehingga mereka bertanya kepada ikan kecil yang ada di depannya yang ternyata itu adalah ikan paus. Dory yang merasa mengerti bahasa paus pun ngebacot dengan gak jelas yang membuat paus tersebut malah menjauh dari mereka. He's not coming back. We were friendly. See, he's swimming away. Namun, paus tersebut akhirnya malah muncul di belakang mereka dan akhirnya memakan mereka. Di dalam perut paus, Marlin yang berjuang untuk bisa keluar dengan keras. Namun, tidak dengan Dory. Dia terus-terusan ngebacot dengan bahasa paus yang kita sendiri tidak tahu benar atau tidak. Goblok anjir. Wow, a whale. You know I speak whale. No! Namun, sesaat kemudian paus tersebut seakan menjawab suara Dory dan anehnya, Dory membuat kesimpulan bahwa mereka harus berenang menuju tenggorokan paus. Marlin kemudian marah, tapi Dory meyakinkan Marlin untuk percaya dengan apa yang dia katakan. Hingga akhirnya mereka jatuh ke tenggorokan paus. He either said we should go to the back of the throat. I'm not talking to him. Namun, tidak disangka-sangka omongan Dory ternyata benar. Sang paus sendiri mengeluarkan mereka melalui lubang hidung yang ada di punggungnya. Beruntungnya, ternyata Marlin dan Dory sudah sampai di Sydney. Mereka kemudian berterima kasih kepada paus dengan ngebacot lagi. Look, it's Sydney again. Thank you, sir. Sementara keesokan paginya, Marlin dan Dory yang sedang bingung mencari di mana Nemo malah dimakan oleh burung kuntul. Marlin pun kemudian berusaha untuk bertahan dan membuat si burung kuntul pun tersedak. Nigel yang melihat temannya kesakitan pun akhirnya menghampirinya. Dia kemudian terkejut saat temannya mengeluarkan Marlin dan Dory dari mulutnya. Hey, Nigel. Will you look at that? Marlin dan Dory pun berusaha kembali kabur ke dalam air. Namun, Nigel yang tahu siapa Marlin kemudian berusaha menolongnya dan ingin membawanya ke Nemo. Tetapi sebelum mereka berangkat, mereka dihalang oleh burung moi-moi. Hingga terjadilah adegan yang sangat dramatis. Keadaan akuarium pun sudah sangat kotor. Para ikan pun tinggal menunggu akuarium untuk dibersihkan. Namun, keesokan paginya, akuarium ternyata sudah dalam keadaan bersih. Dr. Sherman pun sudah mengganti alat filter dengan yang lebih canggih. Crikey, what a state. Kemudian, tiba-tiba Nemo ditangkap oleh Dr. Sherman dan ditaruh di dalam plastik. Ternyata kemudian Darla pun datang dan membuat semua ikan panik. Karena mereka berpikir Nemo akan menjadi korban selanjutnya dari Darla. Nemo kemudian berencana berpura-pura untuk mati agar dia segera dibuang ke tempat toilet. Namun Dr. Sherman malah akan membuangnya ke tempat sampah. Oh, no. I'll go and get... What a smart little guy! Oh, no. Nigel, Marlin, dan Dory datang dengan tepat waktu. Marlin yang melihat Nemo sudah mati, padahal pura-pura mati ya.
dan akan dibuang ke tempat sampah. Kemudian dia memaksa Nigel untuk masuk dan membuat keributan. Where's Nemo? Where is he? He's over there! And stab! Darla yang melihat Nemo kemudian memegangnya di plastik dan mengkocok-kocoknya. Gil yang melihat kejadian tersebut nekat loncat dari akuarium untuk menyelamatkan Nemo. Wake up! Wake up! Oh no! Missing! Plastik Nemo pun kemudian pecah dan Gil pun membantu Nemo yang terdampar di atas peralatan dokter gigi. Gil kemudian melempar Nemo ke arah wastafel yang mengarah ke pembuangan laut. Nigel pun kemudian mengembalikan Marlin dan Dory ke laut. Marlin yang sudah kecewa pun memutuskan untuk pulang. Sak norek asli nih. I'm so sorry. Nemo yang berhasil kembali ke lautan kemudian bertemu dengan Dory dan mengatakan tujuannya untuk mencari ayahnya. Namun Dory yang peko atau mempunyai masalah dengan ingatan jangka pendeknya tidak mengingat apa yang barusan terjadi. Saat Dory membantu Nemo mencari ayahnya, dia pun melihat tulisan Sydney di pipa pembuangan dan kemudian mengingat semuanya. Dory akhirnya sadar ikan kecil tadi adalah Nemo. I got a live one! I'm looking for someone too. I'm Nemo. Nemo? Oh, so silly. Shy Sydney. Dory kemudian mengajak Nemo untuk mengejar ayahnya yang kemudian akhirnya alhamdulillahnya mereka berhasil bertemu. Nemo! Oh, thank goodness. Namun tidak lama kemudian jaring nelayan pun datang dan membuat Dory dan ikan lainnya terperangkap di dalamnya. Marlin dan Nemo pun kemudian berusaha menyelamatkan Dory dengan menyuruh semua ikan untuk berenang ke bawah. We have to tell all the fish to swim down together. Swim down together! Swim down! Swim down! Akhirnya dengan kekompakan semua ikan, jaring nelayan pun berhasil dirusak dan membuat semua ikan pun bebas. Untung bebas, gak bebas kan harus digoreng. That's it! Marlin yang mencari keberadaan Nemo akhirnya menemukan Nemo yang tidak sadarkan diri di antara jaring-jaring yang membuat Marlin khawatir. Yang alhamdulillahnya Nemo baik-baik saja dan kemudian pulang dengan ayahnya. Dory, where's Nemo? Daddy. Kemudian setelah pulang ke rumah, Marlin pun menjadi ayah yang sudah tidak overprotektif ke anaknya dan membebaskan Nemo untuk pergi ke sekolah. Time for school! Time for school! Get up, let's go! Bye, son! Have fun! Selesai sudah spoiler dari cerita film Finding Nemo. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini: selalu dengarkan nasihat orang tua. Coba saja Nemo tadi mendengarkan nasihat dari ayahnya dan Pak Ray, kemungkinan dia tidak akan tersesat sampai sejauh itu. Terima kasih teman-teman dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.